warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Berisik Banget. Tempatnya kita ngobrolin film tanpa basa-basi. Nah, di video kali ini kita bakal nge-review film Indonesia yang benar-benar legendaris dan fenomenal. Yang lain yang bukan yaitu adalah film Pemberontakan G30 SPKI karya Arifin C. Nur yang rilis tahun 1984. Di mana film ini itu merupakan dari kisah nyata ya, pemberontakan yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Nah, di sini aku nggak sendirian. Aku bakal nge-review film bareng teman-teman berisik aku. Nah, di sini ada Hanifah. Oke. Ada Ayu dan juga Kumil Laila. Nah, di sini juga kita bakal di videoin sama cewek cantik yang lain bukan, yaitu Naila. Di sini kita bakal ngebahas isi film yang ada pada Pemberontakan G30 SPKI karya Arifin C. Nur, dan juga kita bakal ngasih kritik-kritik nih. Nah, tapi kita nggak cuma sekedar kritik ya guys, kita juga bakal ngasih referensi akademik yang terpercaya. Nanti kita bakal spill out di akhir, oke? Siap berisik? Ayo kita mulai, let's go. Bentar dulu, Fa. Sebelum bahas isi film, penting banget buat ingat konteks sejarahnya. Film ini dibuat di masa Orde Baru, jadi udah pasti kental banget sama nuansa propaganda anti PKI. Itu nggak bisa diabaikan. Nah, setuju tuh. Tapi kalau dari sisi sinematografinya, Arifin C. Nur ini, dia tuh kerasa banget film-film dokumenternya. Jadi tetap dramatis gitu. Nah, boleh deh Eva, gimana sih ceritain garis besarnya film G30 SPKI ini? Nah, aku bakal nyeritain ceritanya secara ringkas. Nah, jadi film ini itu menggambarkan tentang tragedi pemberontakan yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965, yang mana pada awal film ini itu nyeritain tentang adanya penculikan dan pembantaian terhadap 6 jenderal dan 1 perwira tinggi yang dikomandoin sama salah satu tokoh bernama Untung dan Syam ya. Terus muncul tokoh yang baik, karena kalau dalam cerita kan pasti ada antagonis, ada protagonis ya. Di sini muncul tokoh protagonis bernama Bapak Soeharto sebagai sosok penyelamat yang menumpas pemberontakan pada saat itu. Nah, narasinya ini bersifat linear, yang mana durasinya itu sekitar 2 jam ya. Terus adegan-adegannya itu lebih ke yang kayak tegang-tegang kayak gitu, kayak pemberontakan, pembantaian, interogasi, sampai demonstrasi besar-besaran. Tapi jangan lupa, dampak sosial filmnya itu gede banget loh. Ceritanya memang seru, tapi terlalu hitam putih. PKI digambarin jahat total. Tapi di sisi lain ini, padahal kalau dilihat sisi lain, sosial politik ini ceritanya jauh lebih rumit. Sebelum bahas isi film, penting banget buat ingat konteks sejarahnya. Film ini dibuat di masa Orde Baru, jadi udah pasti kental banget sama nuansa propaganda anti PKI. Itu nggak bisa diabaikan. Betul banget. Film ini ngikutin narasi resmi versi Orde Baru, tapi para sejarawan banyak yang punya pembacaan lain seperti aspek ekonomi, konflik internal militer, dan juga ketegangan politik waktu itu hampir gak disentuh sama sekali di film ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kritik. Kalau dibandingin sama filmnya Joshua Oppenheimer yang judulnya The Act of Killing tahun 2012 silam, film G30 SPKI ini tuh beda banget guys sama film Joshua ini, karena film The Act of Killing ini dia pakai wawancara sama para pelaku pembunuhan pada tahun 1965 lalu. Jadi hasilnya tuh lebih eksperimental dan menyentuh sisi trauma sosial. Sementara film G30 SPKI itu cuman menggembor-gemborkan propaganda. Sementara film G30 SPKI ini tuh lebih menunjukkan aksi heroik dan propaganda pada zaman itu. Kalau misal dibandingin sama filmnya Joshua, tentang kedalaman psikologis jelas kalah jauh banget. Nah, aku setuju banget sama yang tadi Hanifah bilang. Aku juga ada buku yang gak kalah penting, yaitu karyanya Robert Kripp yang rilis tahun 2002, judulnya The Indonesian Killings of 1965 until 1966, Studies from Java and Bali. Yaitu buku ini tuh ngebedah tragedi pasca gerakan 30 September pada saat itu lewat data arsip dan wawancara
yang langsung turun ke lapangan. Jadi kalau dibandingin sama bukunya sama filmnya Arifin, nah film Arifin ini lebih condong ke alat politik daripada sumber sejarah yang bersifat objektif. Iya, dari sisi sosial, film ini malah bikin stigma anti komunis makin kuat sampai sekarang. Douglas Coleman di artikelnya The 1965 sampai 1966 Killings in Indonesia, artikel Resistment 2015. Nah, kalau peristiwa ini tuh kompleks banget, bukan cuma kayak soal kudeta. Film Arifin ini kayak nyederhanain nggak ada nuansa ketakutan masyarakat, konflik politik, atau peran elit militer yang saling tarik-menarik loh. Yap, kalau pengen lihat versi yang lebih seimbang, bisa langsung aja nonton dokumenter The Killing Season 2015 produksi ABC Australia. Isinya banyak wawancara langsung sama berbagai pihak dan lebih netral dibanding versi Arifin yang penuh muatan politik. Wah, rame banget tapi seru loh filmnya. Film Arifin memang monumental, tapi jelas kudu dilihat dari banyak sisi. Seru banget ya review film kita hari ini. Seru banget. Kayak kalau kalian ada yang ngerasa ada kurang ataupun pengen nambahin tentang film G30 SPK ini, boleh banget add di komen di bawah. Oke, jangan lupa like, comment, and share. See you.